Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Om di channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur nanti Allah akan tambah nikmatnya. Apapun persoalannya, apapun kondisinya, mungkin kurang baik atau tidak baik-baik saja, tetap wajib bersyukur ya. Wajib dong bersyukur. Yuk bahagia bersyukur ya. Saya doakan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kelancaran rezeki, harta kekayaan yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru. Follow Instagram sama TikTok ya. Terus nggak kalah pentingnya, sambil nonton video ini, yuk tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Pengen mobil, pengen hutang lunas, apapun itu, tulis di kolom komentar. Kalau misalnya video ini ditonton sama jutaan orang, terus mereka mengaminkan doa kita semua, terus Allah ijabah, mau atau mau banget? Kalau mau banget, yuk tulis di kolom komentar doa terbaiknya ya. Yang mau ikut kelas online silakan, monggo ya. Saya mau bacain testimoni dari salah satu saudara kita, teman kita ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Purwadi dari Kediri. Terima kasih banyak Om Budi yang selama ini sudah mengajarkan dan membimbing saya kembali ke jalan yang benar. Hanya doa yang selalu saya panjatkan untuk Om Budi dan keluarga. Saya seorang murid yang nggak tahu diri. Murid enggak lah, saya bukan guru. Saya seorang murid yang nggak tahu diri dan sering sekali ditegur oleh Om Budi melalui wapri beliau yang selalu saya rindukan. Pak Pur, enggak lah, bercanda Pak Pur ya, bercanda Pak Pur. Walau saya tahu Om Budi marah, tapi marah Om Budi itu bisa melunakkan hati dan malah buat saya senyum dan menangis. Saya ingat betul pada wapri bulan Desember pertengahan waktu saya menanyakan apa yang harus saya lakukan karena saya sudah merasa ketakutan. Lebih kurang seminggu saya mengurung diri. Om Budi waktu itu membalas, dan saya ingat betul, iyalah kalau ngurung diri masuk selimut aja. Masuk selimut aja, terus makan di dalam selimut, saya bilang tuh. Saya juga nggak tahu kenapa harus bisa balas gitu. Ya udahlah, qadarullah, saya ikut-ikut aja. Saya bilang waktu wapri, bapak ini wapri saya nanyain apa yang harus dilakukan gitu ya. Saya bilang karena dia nggak ngurung diri, ketakutan pokoknya. Saya bilang masuk aja ke selimut, terus makan dalam selimut. Kalau masih mau sholat ya di dalam selimut aja, saya bilang. Tapi buang air kecil dan buang air besar juga harus di dalam selimut. Saya wapri. Beliau kayak gitu terus nih, terusin ya. Saya baca wapri beliau itu awal mula kesel. Tapi ternyata setelah 3 kali saya baca, saya malah nangis dan tersenyum. Kemudian beliau menambahkan lagi, ingatlah sama Allah. Minta sama Allah. Sholatnya perbaiki. Banyakin zikir dan baca Al-Quran. Di situ kemudian saya sadar bahwa ketakutan saya selama ini tidak beralasan kuat untuk saya melewati persoalan ini. Coba deh bayangin, kita banyak persoalan, kita menjauh dari persoalan, menutup diri, bukan menyelesaikan gitu. Menyelesaikannya dengan apa? Dengan minta tolong aja sama Allah. Kalau nggak bisa, nggak mampu, minta tolong sama Allah. Bukan malah menghindar. Kalau menghindar, ya nggak beres-beres. Bener nggak? Malah takut sakit, nanti malah nggak betul. Kemudian saya paksain melakukan apa yang Om Budi sampaikan. Alhamdulillah hati lebih tenang dalam menghadapi apapun persoalan. Sampai tepatnya bulan Januari awal, saya didesak oleh pihak bank karena sudah masuk proses lelang. Rumahnya mau dilelang. Tapi ini, Pak Pur ini, saya bilang keren lah. Bertubi-tubi. Jadi setelah beres, sama Allah ditambah nikmatnya terus. Beneran, dengerin ya. Kemudian saya wapri Om Budi lagi. Nah, kalau yang ini jawabannya beda. Cuman kirim
emoticon saja. Jadi dia Januari awal tuh nanya lagi saya cuma kirim gini sama senyum lope-lope. Salah saya gitu aja sih. Karena ngapain juga, kan udah dikasih tahu. Pasti jawabannya sama gitu. Kalau enggak saya nggak mau jawab, karena saya nggak bisa jawab. Kapasitas saya menjawab tuh nggak ada. Gitu. Jadi kan Allah semua yang jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya cuma emoticon aja. Karena kapasitasnya nggak ada, nggak bisa jawab. Tapi kalau jawab gitu ya. Cuman kirim emoticon saja. Saya malah tambah bingung. Saya wapri beliau lagi. Kemudian ada jawaban yang sama seperti bulan sebelumnya. Namun penekanan dalam membaca Al-Quran. Saya lakukan dan saya kencengin sambil tetap ikhtiar tawar-tawarkan rumah. Jadi rumahnya udah benar-benar mau dilelang banget itu. Udah masuk proses lelang. Alhamdulillah, rumah saya ada yang nawar dan dibeli oleh teman saya. Saya heran, temannya ini baru kenal loh. Saya heran karena teman yang beli itu adalah teman yang baru saya kenal. Alhamdulillah, semua persoalan bank saya bereskan dengan uang itu. Yang buat saya takjub, saya masih diperbolehkan tinggal di rumah oleh teman saya dan saya harus merawatnya. Jadi, rumahnya dijual ke temannya, dibeli sama temannya. Udah kamu gak usah pindah, gak usah ngontrak. Rumah ini kamu pakai aja, kamu tempatin tapi rawat. Kemudian dia pesan kalau sewaktu-waktu mau diambil, saya dan keluarga harus siap. Masya Allah. Perhatiin ya. Temennya pesan, sewaktu-waktu kalau mau diambil, harus siap ya. Ini semua rezeki, ini semua harta yang Allah titipkan sama kita, titipan. Ya. Titipan bos ya. Titipan ini semua. Jadi kapanpun Allah mau ambil, kita harus siap. Sama dong sama ini, sama lah. Saya nangis sama istri. Bahkan sisa uang hasil jual rumah bisa saya jadikan modal usaha. Dan yang tambah buat saya takjub, teman saya itu pun memberikan saya pinjaman cuma-cuma yang nantinya keuntungan bagi hasil dalam usaha saya itu. Masya Allah, tambah nangis saya. Nangis bahagia. Semoga semua yang kamu diajarkan kepada saya dibalas kebaikan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak Om, terima kasih sudah mengajarkan dan sabar dalam membimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwadi, Kediri. Keren ya? Iya, coba deh. Ini pembahasannya keren banget. Tadi nih kita ngutip yang tadi. Ini rumah kan dibeli nih sama orang, temennya dibeli. Terus temennya bilang gini, silahkan kamu nggak usah pindah di rumah ini. Kamu boleh masih tinggal di sini. Tapi dengan catatan kamu rawat. Nanti kalau misalnya saya mau ambil, kamu harus siap ya. Kita garis bawahi, Allah menitipkan semua harta kepada kita ini yang sewaktu-waktu akan diambil. Kita harus siap. Bahkan nyawa kita sekalipun, ruh kita, Allah mau ambil kapanpun, kita harus siap. Poinnya penting banget. Poinnya penting banget menurut saya. Yang masih ngeri, yang masih gila, yang masih kurang waras, dalam artian mengejar dunia, yuk pelan-pelan. Kita, ini tuh titipan semua. Kita ngapain sih ngejar-ngejar barang titipan? Yang sebetulnya akhirat itu yang akan dikasih sama Allah. Yang sebetul-betulnya sebenarnya itu akhirat gitu. Nah, ngapain kita ngejar-ngejar titipan gitu? Ya, tapi nggak apa-apa lah, manusiawi ya, wajar. Tapi harus wajar yang karena perintah Allah, wajar yang karena aturan Allah, bukan wajar yang karena nafsu, ya. Oke ya, teman-teman, kita ambil poin-poinnya di sini dengan bersabar. Allah pasti tolong kita. Dengan kita istiqomah menjalankan, Allah pasti tolong kita. Dengan sering membaca Al-Quran, kekuatan Al-Quran tuh dahsyatnya. Al-Quran yang Allah buat manusia melalui Rasulullah itu sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat. Apalagi kalau kita benar-benar mengimani, harus dong iman kepada Al-Quran, harus ya. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya sama tekan tombol loncengnya. Follow Instagram sama TikTok. Kalau kita benar-benar gitu ya, baca Al-Quran, mendalami Al-Quran, itu powernya gede banget. Karena apa? Allah bicara di situ. Allah memberi tuntunan, Allah memberi pemahaman, Allah, wah, semua ilmu ada di situ. Allah kasih panduannya, mau ini ada, mau itu ada gitu.
Alhamdulillah, saya masih dikasih kesempatan sama Allah untuk mendalami Al-Quran, untuk membelajar pelan-pelan deh. Yuk, sama-sama yang belum baik jadi baik, yang sudah baik tambah baik. Saya bukan orang baik, saya bukan ustadz apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita. Saya doakan teman-teman yang mau merubah hidup ke arah lebih baik. Yuk sama-sama deh, yuk. Sama-sama dengan apa? Dengan kita, yuk pelan-pelan kita perbaikin wudhu kita. Kita perbaikin sholat kita. Tapi niatnya harus benar ya. Niatnya bukan karena persoalan saat ini, tapi niatnya karena Allah. Karena minta ridhonya Allah, karena minta ampunannya Allah, minta rahmatnya Allah. Ya, rahmat Allah itu yang paling tinggi apa? Rahmat Allah yang paling tinggi itu adalah ampunan. Keren ya. Oke, niatnya itu perbaikin wudhu kita, perbaikin sholat kita, perbaikin hubungan kita dengan Allah, perbaikin hubungan kita dengan manusia. Yuk, jikirnya bukan sholat aja. Jadi jikirnya yuk tambahin misalnya sholawat Jibril boleh. Kencengin baca sholawat boleh. Kencengin baca istighfar boleh. Baca Al-Quran yang banyak boleh. Tambahin sholat duha, ya nggak? Hidupkan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, tapi di waktu malam ya. Itu hidupkan qiyamul lail. Insya Allah, udah jalanin aja. Nggak usah mikir kapan berhasil, kapan ini. Udah jalanin aja. Tahu-tahu beres. Beneran. Udah jalanin aja. Yang ikhlas, yang ridho. Nggak mungkin kita melakukan sujud penghambaan. Kita berpasrah total bergantung sama Allah dengan menjalankan ibadah. Nggak mungkin kalau sia-sia. Pasti Allah tolong. Beneran. Masalah kapannya saya nggak tahu. Itu haknya Allah. Bagaimana caranya itu saya juga nggak tahu karena Allah banyak caranya. Tapi saya yakin Allah pasti tolong. Udah jalanin aja. Jalanin, nikmatin prosesnya. Udah syukuri semua yang masih Allah berikan sama kita, syukurin aja. Kita masih dikasih ini, dikasih itu. Syukuri yang banyak, syukuri yang keras. Ya, pasti Allah tolong. Yakin nggak? Pasti Allah tolong. Kalau nggak yakin sama Allah, mau yakin sama siapa lagi? Percaya nggak kalau Allah tolong? Pasti ditolong kan? Oke? Pasti yang punya utang lunas. Betul nggak? Yang punya hajat segera Allah kabulkan. Betul nggak? Pasti ya? Oke ya, semangat ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.